네, 안녕하세요. 자, 수업 들을 준비 됐나요? 네, 쌤. 네, 네. 어, hmm, oke. Kita mulai ya. 머리가 아프네요. Nah, kita hari ini akan belajar seperti biasa ya teman-teman, 3 tata bahasa. Saya belum bisa ngebahas yang ujian kemarin karena banyak sekali ya. Jadi saya kasih materi yang intinya dulu, yang memang di tata bahasa 7 ini, tata bahasa teman-teman yang harus dapetin yang mana, saya utamakan itu dulu ya. baik Sam. Nih, yang pertama kita akan teman-teman pernah dalam bahasa Indonesia kan pernah nggak pengen ngomong begini dalam bahasa Korea? Misalnya bahasa Korea tidak hanya susah, tetapi misalnya rumit gitu kan, pengen ngomong kayak gitu kan ya. Bahasa Korea tidak hanya susah tetapi rumit gitu ya. Atau apa ya, misalnya Pak Sojun ya, Pak Sojun saat ini gitu ya, saat ini tidak hanya apa ya Rabun, beraktivitas sebagai artis, tetapi juga sebagai tidak hanya berarti sebagai artis, tetapi sedang kuliah misalnya ya, di misalnya atau sedang kuliah S2 misalnya. Wah, gitu ya. Apalagi teman-teman. Jadi kadang kan kita mengeluarkan kosak apa namanya pada saat kita menyampaikan pesan kepada lawan bicara, ada satu ungkapan yang mana dalam bahasa Indonesianya itu tidak hanya ya kan ya. Jadi kita hari ini akan belajar ini sebenarnya teman-teman tentang tidak hanya gitu ya. Not only kalau bahasa Inggris. Tidak hanya gitu ya. Nah, saya mau ngomong kayak gini nih Sam, gimana sih ngomong kalau pakai tidak hanya itu bahasa Koreanya apa sih Sam gitu ya. Inilah yang kita akan pelajari, yang mana tidak hanyanya ini adalah real Punman Anira. yes. Tulisannya jelek, saya ganti dulu ya Dila. Ini adalah teman-teman bisa pakai real Punman Anira gitu. Oh, teman-teman silakan pakai real Punman Anira. Ini juga sama, Pak Sojun saat ini tidak hanya beraktivitas sebagai artis, tetapi sedang
kuliah S2. Nah, ini juga sama. Silakan teman-teman pakai real, Punman, Anira gitu loh. Nah, kalau dijelasin kayak gini aja kan bingung ya teman-teman ya. Gimana sih Sam gitu bikinnya? Bahasa itu yang sulit adalah memproduksi ya teman-teman. Tapi kalau paham ya iya. Oh ya saya paham real, Punman, Anira itu artinya tidak hanya. Tapi bagaimana saya bisa menggunakannya di dalam kalimat? Bagaimana saya bisa membuat kalimat menggunakan real, Punman, Anira, Sungsing, Nim gitu. Jangan khawatir. There is a way out ya Rabun. Pasti ada jalan keluar gitu ya. Oh, gini jelek ya. Oke, jadi kita bikin kalimatnya nanti ya, sebentar ya. Jadi teman-teman lihat di sini. Tidak hanya diikuti dengan kata apa ini ya Rabun? Susah. Susah. Susah itu kata apa ya Rabun? Jenis kata apa sih dia nih? Kata sifat. Betul, kata sifat gitu ya. Nah, terus di bawahnya apa nih? Tidak hanya beraktivitas nih. Ini kata apa nih teman-teman? Kerja. Kata kerja. Betul sekali. Jadi tidak hanya itu menempel dengan kata kerja gitu ya. Bahasa Indonesia tidak hanya ulang. Jadi kelihatan di sini bahwa tidak hanya itu ya, tidak hanya menempelnya dengan kata apa tadi? Kata sifat atau kata kerja. Nah, ini kan struktur bahasa Indonesia teman-teman ya. Indonesia kayak gini. Kalau bahasa Korea selalu pasti harus didahului dengan KSKK-nya dulu. Jadi gimana teman-teman? KSKK-nya dulu ya. Jadi KS, kata sifat dulu atau kata kerjanya baru ditambahkan tidak hanya. Jadi itu prosesnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pandai berbahasa itu tidak hanya bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita memang belum matang banget cara membuat kalimat menggunakan rumus-rumusnya, teman-teman bikin dulu aja bahasa Indonesianya gimana, struktur bahasa Indonesianya bagaimana, lalu nanti baru kita rubah ke Korea. Jadi kalau teman-teman sering melakukan pembuatan kalimat dengan struktur seperti ini, dengan proses seperti ini, nanti lama-lama proses ini akan default sendiri, dibaca otomatis sama otak kita, gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan langsung Koreanya dulu, gitu. Nah, tidak hanya kan tadi apa? Berarti ya Robun di sini kan tidak hanya Punman, Anira, ya kan? Ini real, Punman, Anira gitu ya. Nah, kita ke sini sebentar. Contohnya tadi kata sifatnya apa ya Rebun? Kata sifatnya apa? Susah, ya kan? Susah. Susah bahasa Koreanya apa ya Rebun? Oryopta. Oh, Ryopta gitu ya. Nah, berarti tidak hanya Punman, Anira ya kan? Tidak hanya ini. Tidak hanya ini, sini ya teman-teman ya. Tidak hanya ini adalah real, Punman, ya. Oke, susah itu kan Oryopta ya teman-teman ya. Nah, Biep itu akan mengalami perubahan karena Biep itu termasuk apa ya Rebun? Biep bulkyucik atau kata kerja tidak beraturan Biep ya pada saat dia dipasangkan dengan rumus-rumus yang diawali dengan
vokal gitu ya. Ini kan real gitu kan ya, atau realnya gitu dilihatnya sebenarnya ya. Jadi dia itu akan bertabrakan pada saat bertemu dengan tata bahasa yang diawali dengan vokal, real, nian, ya Rabun, siat, itu terjadi. Pokoknya yang namanya peraturan itu, yang namanya bulcucik, dia akan mengalami perubahan sesuai dengan ketentuannya masing-masing jika dipasangkan dengan tata bahasa yang berawalan vokal, real, biep, siet, nian gitu loh ya. Makanya kan misalnya Oryopta ya kan pada saat ditambahkan dengan nian jadi gimana? Orioun ya kan teman-teman ya. Itu mengalami perubahan biepnya dirubah menjadi u. Kenapa? Karena harus dipasangkan dengan rumus nian yang artinya yang, itu kan? Oryopta susah, orioun artinya jadi yang susah gitu. Nah, ini juga sama teman-teman karena harus dipasangkan dengan real nih atau e-nya, maka dia berubah dulu dari Oryopta biepnya menjadi Aryaul. oh ya betul ya Nah, karena dia berakhiran vokal, maka pakainya real, punman, anira. Jadi kalau misalnya tidak hanya berakhiran konsonan, kalau konsonan ya Robun, pakainya punman, anira. Kalau berakhiran vokal, pakainya real, punman, anira. Ya, ngerti ya sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini karena berakhiran vokal menjadi oryaul, punman, anira gitu loh. Oryaul, punman, anira. Coba kalau yang beraktivitas itu, beraktivitas artinya apa ya Rabun? Beraktivitas? Ada yang tahu? Beraktivitas itu artinya dong hada. Ini artinya beraktivitas. Beraktivitas artinya dongel hada. Dannya dibuang gimana teman-teman? Dannya dibuang tinggal dongel ha kan? Nah, karena berakhiran vokal pakainya apa lagi teman-teman? Real. Dongel pun man anira gitu. Ini kita baru memasangkan rumus kita memasangkan tidak hanyanya dengan kata kerja atau kata sifat saja ya teman-teman. Ini belum jadi nih kalimatnya. Nanti sama-sama lagi kalimatnya. Coba saya pengen diingetin ya teman-teman ya ini. Diingetin kalimatnya kan belum diterjemahin ya. Bahasa Korea tidak hanya susah tetapi rumit. Teman-teman tak sama-sama ingat ke saya ya. Ini saya harus hapus soalnya. Oke? Oke? Oke. Nih, kalau nggak di screenshot terus kirim ke itu teman-teman. Di screenshot terus kirim ke grup. Oh, Cuayo Dewi. Akisoyo. Nih. Nah, contohnya gini, berarti kan tadi sudah kita pakai tadi, saya udah ngejelasin ya, sedikit ya. Nah, tadi apa? Jadi real punman anira itu diikuti dengan kata sifat atau kata kerja. Kalau misalnya tadi kata kerjanya berakhiran konsonan, teman-teman pakaikannya punman anira. Kalau berakhiran vokal, maka teman-teman pakainya real punman anira. Contohnya bata artinya apa? Menerima ya. Nah, adanya dibuang, jadi dia pakai punman anira. Jadi badal punman anira. Ini jadi artinya apa teman-teman ini? Badal punman anira. Tidak hanya menerima. Iya, tidak hanya menerima. Misalnya Mutia tidak hanya menerima uang tunai, tapi dapat nanti mobil gitu. Berarti kan tidak hanya, berarti Mutianen
Sini kalau kalimatnya ya, Mutia는 상금 itu uang tunai ya. Hadiah aja. 상금을 받을 Purman Anira. ya, badal pulman anira gitu ya. Pulman ada spasi nih, ada spasi. Badal pulman anira. Misalnya apa lagi? Cado 받았습니다. Gitu loh. Menerima juga apa teman-teman? Mobil gitu. Keren nggak saya? Nggak tahu saya menang apa, menang nyanyi apa, menang apa. Boda apa boda? Melihat ya. Danya dibuang karena dia berakhiran vokal pakainya real ya, real punman anira menjadi bol punman anira. Ini artinya jadi apa? Tidak hanya melihat. Tidak hanya melihat, Iya, tetapi tidak hanya melihat. Misalnya apa ya kalimatnya teman-teman ya? Misalnya melihat ya, misalnya di Bali, kita tidak hanya melihat apa di Bali, apa dong ya? Misalnya Bali에서는, misalnya 우리가 발리에 가면, gitu ya, 우리가 발리에 가면, ya, gitu ya kurang lebih kalimatnya. Gimana ya? 여기 할게요. 우리가 발리에 gimana sih nih? 발리에 여행을 가면 바다를 볼 뿐만 아니라 apa dong ya Rebun? Tidak hanya melihat apa ya Rebun? Laut, shopping ya Rebun, surfing tahu ya shopping. Shopping ya Rebun tahu ya, surfing. Cialah. Tulisannya shopping ya, bukan shopping gini ya. Kalau shopping gini kan belanja nih teman-teman ya. Ya belanja juga sih nanti di Bali gitu ya. Jadi ini surfing ya Rebun, surfing. Surfing itu apa sih ya Rebun? Pakai helm di dalam laut. Menjelajah laut. Iya, menjelajah. Oh, saya taunya pakai helm di dalam laut ya. Benar gak sih surfing? Menjelajah laut. Apa satu lagi skydiving ya? Naik ombak itu loh, Sam. berselancar, Sam. Berselancar. Surfing. Surfing itu berselancar ya? Enggak, maksud saya pakai helm itu skydiving ya? Diving doang ya. Jangan surfing lah. Saya diving ya. Jadi aduh. Anira diving ada ya. 할 수 있어요 gitu loh. Jadi Dewi bilang nih, Dewi Wulan ya, bilang sama Dewi Permata gitu. 우리가 발리에 가자. 발리에 가면 아무것도 못 하잖아요. 왜 못해요? 우리가 발리에 가면요. 발리에 여행을 가면 바다를 볼 뿐만 아니라 다이빙도 할 수 있어요. gitu. Jadi kita tuh kalau ke Bali nih ya, jalan-jalan ke Bali, kita tuh tidak hanya, maksudnya di sini bisa ya teman-teman ya, bisa melihat laut, tapi juga bisa diving gitu ya. Di sini kan tidak hanya ya teman-teman, di sini kan tadi kan terakhirnya apa? Hal saya gitu kan. Kita bisa diving gitu kan. Jadi tidak hanya di sini teman-teman bisa tambahkan menjadi bolsu isir punman anira nggak apa-apa. Tapi di sini maksudnya sudah merangkup kan, di sini saya pakaikan hal suitanya di belakang kan ya teman-teman ya. Ngerti nggak maksud saya? Kan saya masukkan kata apa namanya bisanya kan di belakang nih ya. Tapi kalau teman-teman di sini mau nambahinnya menjadi bolsu ita, itu kan artinya bisa melihat kan. Tapi kalau misalnya kita mau bilang tidak hanya bisa melihat, berarti bolsu isir punman anira diving도 할 수 있어요. Jadi teman-teman boleh bikin kata dasarnya saja atau lebih menekankan di bisanya, ditambahin dulu si kata bodanya dengan kata bisa ya, suita, baru ditambahkan dengan punman anira. Ngerti ya maksud saya sampai di sini ya?
Ngerti, Sam. Ngerti ya. Saya mah kalau nggak dijawabin diem aja gitu. Ngerti ya. Jadi 바다를 볼 뿐만 아니라 다이빙도 할 수 있어요. atau 바다를 볼 수 있을 뿐만 아니라 다이빙도 할 수 있다. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada kiga keda. Kiga keda artinya apa? Tinggi. Hanya Tinggi. Tinggi, dannya dibuang. Tinggi untuk badan ya teman-teman ya. Tinggi untuk badan. Tinggi untuk badan. Dannya dibuang karena dia berakhiran vokal. Makanya pakainya. Ya Rabun, maaf ini teman. Pakainya real ya Rabun. Ini terjadi copy paste lagi. Real Punman Anira. Emang guru itu gian salah aja ya. Nggak marah-marah gitu ya. Gian murid yang salah marah-marah. Maafin saya ya Rabun ya. Higa Punman Anira berarti artinya di sini tidak Ya, tinggi. tidak hanya hanya tinggi. tinggi gitu loh. Misalnya apa nih? Kita 여러분 Raun 알죠? 선생님 남자친구예요. Raun 알아요? Raun? 네, 알죠? 미salnya apa? Raun 씨는 dia mah tinggi Kiga. banget ya. Kiga Teman Anira. Kulman Anira apa ya Rabun? 잘생겼어요. Oh, Actingnya bagus, Sam. 연기가 잘했어요. Raun 씨는 키가 클 뿐만 아니라 jadi kita mau nyebutin spek dia sebagai model gitu gimana ya Rabun ya? Model itu kan nggak harus ganteng apa ya? Apa ya Badannya Rabun? proporsional, Sam. 그렇지. 한국말로 뭐야? 얘기해봐. 몸이 좋고, 몸이 좋아요. 잠깐만요. 여러분 잠깐만요. Ada bahasanya itu bukan momi joayo. Ya, momi joayo juga nggak apa-apa gitu kan. Aduh ya apa ya 여러분? Saya lupa deh. 갑자기 생각이 안 나네. 몸이 좋아요 juga 괜찮은데 tapi sebenarnya ada kosakata yang dipakai untuk itu namanya apa ya? Body fit-nya gitu loh. 뭐랄까? Tidak ya, Pak? 메모 mah berarti udah sama muka. 외모 ya? Ya. 아니, 신체라고 해야 아니. 되나? 신체? 신체. Kalau di kamus birieche. Apa? Kalau di kamusnya birieche. Apaan tuh birieche? Proporsional. Proporsional itu banyak ya, sangat. Maksudnya gini loh, proporsional itu kan sangat kontekstual ya. Kita bisa bilang proporsional itu bisa hanya untuk badan atau bisa untuk pembagian gitu loh. Itu yang sebenarnya harus diketahui gitu ya. Jadi kata yang sesuai dengan konteksnya gitu. Ini juga keluar birehada ini nggak dipakai buat seperti ini. Proporsional itu kan cuma ada dalam budaya kita saja gitu loh. Belum tentu bisa diterapkan di Koreanya gitu loh teman-teman. Proportional body, kalau mau terjemahin kayak gini bisa nggak ya? Proportional body. 없네, 여러분. 없어. 몸매가 몸매. 잠깐만. 선생님 이제 기억이 났어. 기다려봐, 여러분. 다 프로세스 있잖아. 거봐, 찾았잖아. 몸매가 bukan mommy ya, 몸매가. Jadi 몸매nya itu figur badannya dia tuh bagus. Kadang kan tinggi tapi kalau gendut gimana? Kan ancoayo gitu loh. Jadi kita lagi ngomongin model gitu kan. 우리 이번 광고는 러운 씨를 사용할까? Gimana kalau kita pakai 러운 gitu kan? 러운 씨는 우리가 필요한 자격에 apa ya maksudnya? Sesuai dengan spek iklan kita. Jadi harus yang iklannya ini harus yang menunjukkan orangnya tinggi dan badannya pun bagus gitu ya. Suruh beli mah nggak mau lo, udah ada aja makanan mau pada nyelangap semua lo.
Makanan. Maksudnya dekat Yarabbun, tolong dikontrol ya, karena ini saya rekam dan saya akan masukkan ke YouTube saya. Jadi jangan sampai video saya ini tidak bagus ya Yarabbun ya. Nandini Tiara Dewi bisa tolong apa saudara matikan itu ininya apa saya kontrol di sini. Tapi kalau saya kontrol semua nanti teman-teman jadi nggak ngomong. Udah dimatiin sama dia ya. Oke, kita lanjut ya Rabun ya. Jadi maksudnya kenapa kita pakai Raun aja yuk untuk iklan kita sekarang gitu kan. Soalnya kan butuh speknya apa ya Rabun? Jokon itu syaratnya satu Kigako, satu lagi apa ya Rabun? Kigako, yang satu lagi apa? Badannya harus bagus. Mommega 좋아야 돼요. Gitu kan? Nah, berarti Roun 씨는 키가 클 뿐만 아니라 rata-rata Korea mah kayak gini semuanya badannya. Roun 씨는 키가 클 뿐만 아니라 atau mungkin bisa dibalik. Roun 씨는 몸매가 좋을 뿐만 Anira gitu kan, karena yang dibutuhkan sebenarnya badannya harus bagus dulu. Ternyata kita juga lebih pilih ke yang bukan yang badannya tinggi standar laki-laki itu kan di Korea mungkin 170 kan, tapi ternyata kita butuhnya yang lebih tinggi lagi, mungkin buat iklan baju basket gitu loh. Jadi kita butuhnya yang badannya bagus dan yang tinggi. Berarti syarat utamanya kan pertama 몸매가 좋아요. 그래서 로운 씨는 몸매가 좋을 뿐만 아니라 키도 크니까 보여. 키도 크니까 우리 광고에 딱 맞을 거예요. pas banget untuk iklan kita. Gitu ya, Rabun. Nanti ya. Di Sam. Nih. Nah, kalau Yepeda apa Yepeda? Saya. Saya. Yepel Punman Anira artinya berarti tidak hanya cantik. betul, tidak hanya cantik. Mungkin ada yang bisa kita jadikan contoh? Jangan saya, nanti teman-teman enak semua. Siapa ayo? Tidak hanya cantik misalnya. Apa sih ya? Atau mungkin jangan orang lah. Sekali-sekali tas lah, tas. Misalnya, tas ini desainnya tidak hanya cantik, tapi gimana ya Rabun? Misalnya, 가방은 desainnya ya 예쁠 뿐만 아니라. Terus apa dong? Murah. Terlihat mewah. Oke. Terlihat mewah. 이 가방은 디자인이 예쁠 뿐만 아니라 화려해 보인다. 화려해 보여서 terus apa dong? Karena tas ini desainnya tidak hanya cantik, tetapi terlihat mewah, terus jadi apa? Banyak disukai. Udah pasti ya. Berarti sebenarnya kalau mewah pasti dibeli ya gitu ya. 이 가방은 디자인이 예쁠 뿐만 아니라 화려해 보여서 사람들이 좋아해요? Apa gitu gak standarnya? Saya pengen carinya yang lebih unik lagi sih maksudnya ya. Ika bangun desain 예쁠 뿐만 아니라 apa ya? Lebih ke unik gitu ya Robun. Vario Boyda, karena kan yang namanya mewah kan orang jadi nggak beli gitu. Vintage. Ayo vintage apa yo? Unik ya Robun, retro. Ayo 잠시만요. 특이하다, 유니크하다, 뭐 예스럽다, 고풍스럽다. Ya nggak apa-apa sih nanti terserah ya bikin kalimatnya gimana. Ika bangun desain 예쁠 뿐만 아니라
예스러워 보여서 atau gopung, aduh ya ampun nggak kelihatan lagi. gopung스러워서 nggak usah pakai ao boyoso nggak apa-apa juga. gopung스러워서 misalnya 요즘 젊은이들이 좋아하는 스타일이에요 gitu kan. Ya gak sih? Yang cantik dan sekarang lagi vintage gitu kan ya 여러분 ya. 이 가방은 디자인이 예쁠 뿐만 아니라 고풍스러워서 젊은 사람들이 많이 좋아할 거예요 gitu loh. Karena tas ini mungkin mereka lagi bikin desain tas yang baru untuk model apa namanya untuk tas tahun tren 2022 gitu kan. Oh tas ini desainnya nggak cuma cantik tapi juga unik gitu ya, retro gitu ya. Mungkin akan disukai oleh anak-anak muda. nya 우리 내년 이 가방을 출시합시다. 출시하다 itu artinya launching. 출시합시다 그냥 우리 이 가방은 출시해요 gitu. 어때요? 괜찮아요? 괜찮죠? 네. Oke, 좋아요. Sam, banyak nulis, hapus 할 거야. Oke, sekarang kita mundur lagi tadi apa teman-teman? Kalimatnya? Kalimatnya apa yang tadi? Bahasa Korea. Sebentar, Bahasa saya Korea pakai tidak warna hanya hitam. susah tetapi juga rumit. Bahasa Korea. Tadi kan kita udah sedikit sebenarnya bikin kalimatnya ya, tapi ini ada yang panjang, yang lengkapnya, versi lengkap dalam bahasa Indonesia. Bahasa Korea tidak hanya Susah tapi juga susah, ya. Tapi di sini sebenarnya nanti tidak ada terjemahan tetapinya. Ini kan bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia kan biarpun kayak gini ya. Tetapinya nanti saya kurungin ya, karena ini tidak akan diterjemahkan. Bahasa Korea tidak hanya susah, tetapi rumit gitu ya. Nah di sini, jadi gimana teman-teman? Bahasa Korea dulu ya. Jadi pertama Korea dulu, nomor 1, lalu bahasa nomor 2. Nah di sini susah dulu ya. Susah dulu ya kan teman-teman ya? Ya. Nomor 3, lalu tidak hanyanya itu nomor 4, koma, lalu ini nomor 5. Oke, bahasa Korea apa ya Rabun? 한국어는 한국어는 nggak apa-apa. 한국어는 어려운 뿐만 아니라 어려울. Awas ngarang-ngarang saya salahin ya. 네네 어려울 뿐만 아니라 langsung aja. 복잡 해서. Atau teman-teman bisa tambahkan di sini tata bahasanya 문법nya gitu kan. 문법이 너무 복잡해서 gitu kan ya. 문법이 너무 복잡해서 apa dong? Ini kan sebenarnya titik ya teman-teman ya. Ini titik sebenarnya titik. Tapi kita bisa lanjutkan gitu loh teman. Misalnya kita tambahkan di sini menjadi karena. Berarti karenanya itu kan di sini ya teman-teman. 복잡해요. Jadi gimana? Nya dibuang. Pakai menjadi so. Tambahin. 복잡해서. Kalimatnya gimana teman-teman? 한국어는 어려울 뿐만 아니라 복잡해서. butuh waktu untuk mempelajarinya. Waktu untuk pelajarinya. Ada lagi? 머리가 아파요. 머리가 복잡해서 이제 apa ya? 한국어는 어려울 뿐만 아니라 복잡해서 apa ya, 여러분? 가끔 한국어 공부를 ayo ada yang bisa nebak apa yang saya mau buat?
Artinya apa situ? 포기하고 Artinya apa yo? menyerah untuk Ingin belajar. menyerah. Ingin Iya. menyerah. Iya, karena susah, udah susah terus ya tidak hanya susah tetapi juga rumit. Ya kadang-kadang ingin nyerah aja belajar bahasa Koreanya gitu. Tapi ini kasusnya Mutia ya Robun, bukan kasus Yorobun. Boleh gitu ya, bukan kasus teman-teman ya, kasus saya gitu. Oke, nah ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang kedua apa? Yang kedua panjang nih. Apa teman-teman yang kedua? Pak Sojun. Sojun saat ini ya kan tidak hanya beraktivitas sebagai artis, sebagai selebritis ya, tidak apa namanya, jangan beraktivitas lah ya, berakting lah ya. Dia kan jelas dia aktor kan ya? Iya Ya sih. kan ya? Pak Sojun saat ini tidak hanya berakting gitu ya. Acting. Ingat ya, ini karena bahasa Indonesia aja ya, tetapinya dikurungi aja ya, tetapi eh, akan nggak saya ganti, akan segera mengeluarkan album. Akan segera mengeluarkan album. Oke, di sini aja ya album ya. Oke, yuk kita terjemahin yuk. Berarti pertama Pak Sojun dulu ya. Sojun. Nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Lalu ini nomor 5. Ini paling belakang ya. 6, 7, 8. Oke? Oke ya, Rabun? 잠깐만요. 조금 이상하긴 하네. Sebentar ya, Rebun. Agak nggak pas ya kalimatnya. Saya ganti sebentar ya. Ini kan soalnya harus sejajar ya. Ini sebenarnya sama aja dengan dan kok, teman-teman. Jadi, Pak Sojun saat ini tidak hanya berakting, tetapi apa namanya, bernyanyi ya, Rebun. Bernyanyi. Gitu. Oke, ini jadi nomor 5. Oke, yuk kita terjemahin. Pak Sojun. Pak Sojun. Sinan. Pak Sojun Sinan. 요즘은 현재 atau oke, 요즘 nggak apa-apa. 요즘 용기할 뿐만 아니라 용기를 할 뿐만 아니라 노래 apa 맞아요. 노래도 하고 있어요. hago 있어요. Nah, oke. Bernyanyi juga ya. 노래도 하고 있어요. 그래서 조만간, dikit lagi ya, 조만간 앨범을 낼 거예요. Dikit lagi, sebentar lagi akan mengeluarkan album. Gitu ya, Yorobun ya, ngerti ya? Gak susah kan bikin kalimatnya ya? Nah, ini sebenarnya Yorobun, karena teman-teman nanti akan ikut ujian topik juga, akan ada pilihan yang namanya, misalnya nih, ini ya, Oriol Punman Anira. Carilah kata yang bisa, bahasa Korea biasanya, mitchul
밑, 밑줄 말을 바꿔서 쓰는 말을 고르세요. Ini nanti soal di topiknya kayak gini. Pilihlah kata yang bisa menggantikan kata yang digarisbawahi. Nanti pilihannya di sini ada 1, 2, 3, 4. Itu ya teman-teman ya. Nah, Oriol Pulman Anira itu bisa di persamaannya itu ada di Oryo Undedaga ini. Sama ya. Niendedaga itu sebenarnya ditambah lagi gitu ya. Jadi Orion Dedaga itu bisa diartikan udah susah, bokcap heo lagi. Udah susah, bokcap heo lagi. Artinya udah susah, selain susah gitu ya. Berarti kan selain susah berarti kan tidak hanya dong, ya enggak? Selain susah, rumit sehingga saya kadang-kadang ingin menyerah gitu ya. Ini persamaannya ya teman-teman ya, Riel Pulman Anira Orion Dedaga gitu loh. Nah, jadi atau sebenarnya ada persamaannya juga dengan Oryopku yorobun. Oryopku 복잡해서. Kenapa sih? Kok apa sih namanya banyak banget gitu ya? Karena sebenarnya sama aja sih. Untungnya ini situasinya kapan aja bisa dipakai yorobun. Cuman mungkin berakhiran konsonan atau vokal khasnya saja yang membedakannya ya gitu yorobun ya. Jadi kalau misalnya pakai yang go ini kan artinya dengan ya. Go ini kan artinya dengan. Go ini kan artinya dengan. Anggap aja ini adalah tata bahasanya punya anak basic. Jadi teman-teman nanti jadi teman-teman waktu mungkin di semester 1 dijelasin untuk menyambungkan, kita ingin menjelaskan satu subjek gitu ya, satu benda karakternya A dan B. Ya kan? Karakternya A dan B. Ini kan bahasa Korea juga karakternya susah dan rumit kan sebenarnya. Tapi untuk menyambungkan dua karakter yang bersamaan ini, dua karakter yang sama, yang sejajar, itu kita pakainya pertama kali diajarin dengan go, ya kan? Nah, yang keduanya itu teman-teman masuk lagi diajarin dengan niendetaka. Nah, sekarang udah tingkat tingginya ada lagi Riel Pulman Anira gitu loh. Sebenarnya rumusnya sebenarnya maknanya sama aja teman-teman. Gitu loh. Cuman dibedakan ini rumus basic, ini rumus intermediate, ini rumus advance gitu teman-teman. Jadi nanti kalau di soal topik itu tidak mungkin disuruh carilah kata yang bisa menggantikan kata yang digarisbawahi gitu ya. Nggak mungkin di pilihan satunya Orion Dedaga, pilihan keduanya Oryopku, itu nggak mungkin. Karena artinya sama-sama, nggak mungkin dong dalam satu soal ada dua jawaban, ya nggak? Ya nggak? Iya, Sam. Ya, gitu. Jadi paling nggak salah satunya aja yang masuk. Nah, teman-teman karena sudah mengetahui bahwa persamaan Alpunman Anira itu kalau nggak Niendedaga atau Go, nah kebetulan kunci jawabannya itu hanya memunculkan Niendedaga. Maka teman-teman bisa menjawab atau jawaban dari pertanyaannya adalah nomor ini. Oke, ya Rabun? Oke, Sam. Nih, gitu ya. Ngerti ya Rabun ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sam, mau tanya kalau misalnya di topik itu kan ada seginya, Sam. Itu kalau misalnya segi ada perbedaan nilai nggak, Sam? Apakah kalau pas lagi segi mendingan kita pakai yang ini kan ada yang basic, intermediate sama advance. Kalau kita pakai yang advance, kira-kira nilainya bisa lebih baik nggak, Sam? Betul sekali teman-teman. Pertanyaan yang bagus banget, Dewi. Jadi yang namanya ujian topik itu meminta keragaman. Gak jadi masalah Dewi mau pakai Go, mau pakai Niendetaga, mau pakai Real Pulmonaria, nggak apa-apa. Tapi jangan di paragraf 1 pakai Go, paragraf 2 pakai Go, paragraf 3 pakai Go. Nanti tidak akan dapat nilai dayangsong. Dayangsong itu artinya keragaman. Jadi ada nanti penilaian disebut dengan Owi Dayangsong. Jadi keragaman kosakata. Kita mengambil topik 2. Topik 2 itu kan merangkup 3 sampai 6 ya kan?
Yang mana Go ini sudah pasti diajarkan, Dedaga sudah diajarkan, Pulman Anira sudah diajarkan. Jadi pakailah beragam. Jadi mungkin untuk menyambungkan ini sama ini pakainya Go, nanti di bawahnya jangan pakai Go lagi, pakainya yang lain. Jadi kelihatan itu sebenarnya satu tulisan kelihatan sekali yang tidak beragam dalam arti dia akan terus memakai go aja gitu. Jiman aja gitu loh. Padahal si Jiman itu punya Nintedo Bulguhaku, Momodorado, seperti itu. Jadi dilihat keragamannya ya teman-teman. Bukan berarti salah. Gak apa-apa pakai go terus, tapi nanti kehilangan nilai di Ohi Dayang Song gitu. Soalnya dia ada Dayang Song sama Chongwak. Artinya ketepatan penggunaan kata dan ketepatan penggunaan kata bahasa. Gitu ya, Dewi ya? Ya, Sam. Nih, sudah ya. Untuk Clear Pulman Anira, saya boleh tutup kasus atau tidak? Boleh. Ya udah Boleh, ditutup Sam. aja. Saya tutup ya. Bye-bye. Oke, ini udah ya. Ternyata dia bisa nyambung sama kata benda loh ya Robun. Contohnya kayak gini, misalnya Mutia bukan hanya adalah guru misalnya gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomong, kita bikin kalimat yuk. Bentar. Ini penting nih ya Robun. Ini saya pakai warna apa ya? Ya Robun, musun saya kalcuahe. Biru harkeo. Misalnya apa ya, teman? Misalnya apa ya? Ini pakai saya nggak apa-apa ya. Mutia tidak hanya dosen, tetapinya dihilangkan ya Robun, jangan dipakai hajimannya ya. Ini karena dalam bahasa Indonesia aja. Saya tulis kayak gini supaya nanti alami. Kalau dihilangkan jadi aneh kan nanti teman-teman kan. Intinya tetapinya tidak usah diterjemahkan. Mutia tidak hanya dosen, tetapi mahasiswa, misalnya S3 gitu ya. Saya belum lulus ya, Robun. Entah kapan saya lulus. Nah, di sini kalau misalnya Mutia tidak hanya dosen, nah ini rumusnya adalah ilpun man anira, mau berakhiran konsonan atau vokal. Tadi kan kita tidak hanya itu, ya kan? Tidak hanya nempelnya sama kata apa, teman-teman? Kata sifat sama kata kerja kan ya? Nah, ini kan bahasa Indonesia, bahasa Koreanya jadi begini kan ya, kata sifat, kata kerja dulu baru tidak hanya kan? Nah, ini sama ya teman-teman, tidak hanya bisa nempel dengan kata benda. Misalnya tidak hanya artis, tidak hanya dokter, tidak hanya apa ya, tidak hanya apa gitu ya. Jadi kita mau bilang Mutia tidak hanya dosen, berarti di sini Mutia는 교수 ya kan? Ilpuman ya. Ilpun Anira apa nih ya Rebun? Tetapi juga mahasiswa S3 paksa 생입니다 gitu loh. Jadi mana N-nya pulang? Jadi di sini Mutia는 교수일뿐만 아니라 paksa salah tulis. Paksa seng. 잠깐만요. Atau 대학 원생 juga nggak apa-apa. 대학 원생 atau paksa 생입니다. Alarmnya berbunyi semua udah ya, Rebu. Jadi Mutia는 지금 교수일뿐만 아니라 대학 원생입니다 gitu loh. Jadi dia sekarang statusnya itu sebagai dosen dan sebagai mahasiswa juga gitu ya. Nih contohnya Saram. Saram itu kan apa ya Rebun? Orang misalnya. Berarti tidak hanya orang. Apa nih kalau kayak gini kan nggak ngerti ya. Jadi kita bisa bikin kalimatnya seperti ini. Apa ya? Siapa ya Rebun? Tadi dulu ya Rebun. Saya lagi nyari artis.
Artis yang ramah dan berhati luas itu siapa sih orangnya? Bukan. Aku lagi suka sama C Usik. C Usik 씨는 마음이 마음씨가 itu sama artinya dengan maumi ya, 여러분 ya. 마음씨가 곱다, 고운 사람일뿐만 아니라 apa lagi, 누구한테도 화를 잘 내지 않아서 정말 마음이 넓은 사람입니다. Artinya apa tuh? Artinya jadi apa teman-teman? Usik tidak hanya orang yang berhati baik ya, maumsika kopta itu artinya ya ramah, ya baik hati ya walaupun ya, tetapi juga berhati luas ya, tetapi juga adalah orang yang berhati luas karena jarang sekali marah kepada siapapun gitu loh. Jadi pemaaf gitu ya. Maumi nolbun saram itu artinya orang yang pemaaf ya Rabun, jarang marah gitu. Itu bukan saya. Saya maumi cobayo ya Rabun. Maafin saya ya. Saya tidak nolbayo gitu ya. Oh? Nolbayo, Sam. Nolbayo, oh 정말, oh 진짜. Oh jadi malu. Oke, kita lanjut aja ya. Cinggu apa cinggu? Cinggu apa? Teman. Teman. Oke, bikin dong kalimatnya teman-teman. Loh, jadi dong. Oh? Kenapa? Oh iya ya, libur ya. Yuk teman-teman, yuk apa yuk? Ayo, bikin kalimatnya dong. Misalnya apa? Mulka ya, Rabun? Buka ini doang ya? Cuman hari 인구뿐만 아니라 파트너이고요. 뭐라고? Apa? Masa Sam lagi dia yang bikin nih teman-teman? Misalnya siapa ya Rabun? Kita ambil Pak Hyong Sik aja lah ya. Pokoknya kalau nggak ada pilihan ya. Misalnya di mana nih? Di sini deh. Bahasi Pak Hyong Sik은 apa ya Rabun ya? Apa ya? 종이 많은 친구일뿐만 아니라
Nogeropta ya, Rebun. Nogeropta itu dermawan ya. Nogeroun. Apa ya, Rebun? Saramiraso. Apa ya, Rebun? Karena Pak Kyung-sik itu adalah seorang teman yang sangat apa ya, Rebun? Sangat setia. Jongi Manta setia. Oh, bukan saya. Jongi Manta apa ya, Rebun? Penuh kasih. Oh, penuh kasih. Jadi dia tuh kasih sayangnya banyak. Jadi sama orang tuh bawaannya sayang aja. Terus sering kalau ngelihat orang sedikit itu bawaannya Jongi Manen Sarami. Jadi satu sih biasanya sama orang dermawan gitu. Jadi bawaannya pingin ngasih mulu gitu ya. Bakjang siken Jongi Manen 친구일 뿐만 아니라 너군 사람이라서 karena seorang teman yang penuh kasih, tidak hanya seorang teman yang penuh kasih, tetapi juga orang yang dermawan. Jadi gimana ya, Rebun? Karena gitu jadi banyak disukai. Oh, oke. Jubion 사람들을 사람들에게 jadi dari orang-orang sekitarnya 사랑을 많이 받아요. Oke? Oke, jadi 사랑을 많이 받아 itu maksudnya dicintai ya. 사랑을 많이 받아요. Jadi dia dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Oh, Pak Hyung-sik kan? Oh, 얼마나 좋은 사람일까? Gitu ya. Oke, sampai sini udah gitu ya. Kita tuh ngebahas Real Punman Anira aja lamanya kayak apa tahu. Maaf ya, Sam tuh kalau ngejelasin nggak bisa kalau nggak detail banget nanti. Kalau sebentar-sebentar Samnya khawatir teman-teman dapatnya cuman sedikit-sedikit gitu. Kadang Sam jelasin sedikit-sedikit aja belum tentu karena Sam ngejelasinnya nggak bagus, mungkin takutnya teman-teman juga nggak sempurna dapatnya. Jadi paling tidak agak lama sedikit ngejelasinnya biar setidaknya 40 atau 50%-nya nyangkut ke kepalanya teman-teman gitu ya. Oke. Nah, nih siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Saya ada contoh nih. Siapa yang mau baca tapi jangan baca doang ya. Saya tidak perlu orang yang membaca. Saya perlu orang yang menerjemahkan. Oke. Siapa yang mau baca Ilbon? Yuk, baca terus diterjemahkan. Gak apa-apa kalau nggak bisa nanti saya bantu. Siapa? Oh, lama ini kalau nggak kita baca. Saya, Sam, yang pertama. Oke. Coba dulu, Sam ya. Nih. Korea bukan hanya negara yang terkenal karena apa sih itu namanya? Saya lupa. Karena ginsengnya, tapi juga karena sungai Hannya. Iya, betul. Jadi Korea adalah negara ya adalah negara yang dikenal. Ini Alyojida ini yang dikenal ya, yang dikenal dengan negara atau sebagai negara ginseng ya. Tetapi juga sebagai negara yang dikenal dengan Sungai Han. Oke. Berikutnya siapa yang membaca? Nurleli dulu, ayo Nurleli. 한국어과 학생들은 한국말을 잘할 뿐만 아니라 영어도 아주 잘해요. Oke, bangga kan, Sen? Artinya? Mahasiswa bahasa Korea bukan hanya mahir dalam berbahasa Korea, tetapi juga mahir dalam berbahasa Inggris. Tuh, kurang apa ya, Robun? Speknya tinggi banget. Oke, bahasa Korea. Bahasa Inggris, oke. Oke, selanjutnya FX Mall. Saya Sam. 네. FX Mall에서는 옷들의 가격은 비쌀 뿐만 아니라 거기 식당 음식들도 비싸요. Jadi di Mall FX itu ya? Di Mall FX harga baju-bajunya nggak hanya mahal, tetapi
restoran makanan di sana juga mahal. Gitu. Jadi maksudnya yang mau ditekankan apanya? Mahalnya ya? Iya. Jadi maksudnya di FX Mall itu tidak hanya harga baju saja yang mahal. Harga makanan di sana pun Mahal. mahal. Oke. Hana Enheng? Nih. Dewi, saya coba Ini Kamcak Solmul ini hadiah kejutan. hadiah kejutan. Oke. Dewi, Sam, Yuk. coba, Sam. Iya. 하나 은행에서 동장을 가입하면 이자가 높을 뿐만 아니라 깜짝 선물도 많아요. 네. Jika membuka tabungan di Hana Unheng, tidak hanya bunganya tinggi, tetapi juga banyak hadiah kejutan. Kalau Dewi nggak boleh ini Ijaka. Oke, yang terakhir nasional di Hakyo. Saya lagi, Sam. 네. 나셔널 대학교 한국어과에 다니면 장학금을 받을 수 있을 뿐만 아니라 한국에 가는 기회도 있습니다. Itamnida. Ini Itam. sembarangan aja, belum selesai main Ismnida aja. Itamnida. Jadi jika bekerja di Universitas Nasional bukan hanya bisa mendapatkan gaji saja, tetapi juga mempunyai kesempatan bisa pergi ke Korea. Iya. Apa tadi? Tidak hanya mendapat apa? 장학금, gaji. Ngarang. Ada yang tahu Canghakem apa bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Beasiswa. Iya, betul, beasiswa. Jadi kalau kuliah di program studi bahasa Korea Universitas Nasional tidak hanya bisa dapat beasiswa, tetapi katanya Itamnida itu katanya ada kesempatan juga untuk ke Korea. Gitu ya, Rob. Bener loh, ini bukannya rumor tapi fakta ya, Rob. Bener kan sekarang banyak yang lagi ke Korea kan? Oke. Kita lanjut ya, Robun. Denji. Teman-teman pernah nggak sih pengen ngomong misalnya apa ya? Misalnya kayak mau ngomong sebentar. Nggak ada pertanyaan sampai telepon mana ada, saya tutup ya. Misalnya teman-teman mau ngomong apa ya? Misalnya apa ya teman-teman? Si ini sebenarnya pernah dengar either this or this gitu loh, pernah nggak ya? Ya entah lah ya. Ya jadi entah misalnya dia entah pergi atau tidak gitu kan? Ulang. Misalnya ini kemarin kita pacar sejuta umat kita Kim Son Ho ya Robo. Pacar sejuta umat kita ditimpa apa namanya apa ya Robun? Ancoun somuni naccanayo ya Robun. Jadi kita mau bilang Kim Son Ho gitu ya. Pengbanjang ya, Kim Son Ho entah apa ya Robunnya, entah diterpa gitu ya, rumor buruk atau tidak, entah ya sebenarnya jadi maksudnya entah diterpa rumor buruk atau entah tidak gitu maksudnya ya. Oke, Rekna, oke Coayo, entah tidak gitu ya. Entah tidak aku akan tetap menjadi apanya ya Robun? Fansnya.
Oh, fansnya. Biasalah kayak gitu ya, fansnya. Gitu ya, Rabun ya. Jadi, kadang-kadang kita mau bilang entah gini, entah gitu ya. Misalnya, pokoknya terserah mau begini, mau begitu gitu sebenarnya teman-temannya. Misalnya, siapa lagi ya? Misalnya, Sin Mina gitu ya. Sin Mina, entah datang atau entah tidak. Jadi entahnya gak usah dipakai teman-teman. Jadi agak bingung. Jadi entah diterpa rumor buruk, entah tidak gitu maksudnya teman-teman. Jadi entah datang, entah tidak gitu ya. I don't care. Saya nggak peduli gitu ya, saya nggak peduli gitu. Mungkin dia lagi musuhan sama Mina gitu. Dia besok datang lah, bodo amat gitu. Entah datang, entah enggak, mau datang. Jadi ini terserah boleh entah datang, entah tidak, mau datang, mau datang, mau enggak gitu ya. Datang ke, misalnya diterpa rumor buruk ke, enggak ke gitu ya. Datang ke, enggak ke, saya nggak peduli. Kayak gitu loh teman-teman. Si Denji itu. Gitu ya. Jadi dia itu menempel dengan kata kerja atau kata sifatnya ya Robun ya, mau berakhiran konsonan atau vokal. Jadi kayak lagi ini kan entahnya lihat diterpa ini kan kata kerja kan ya Robun ya. Lalu di sini juga kata kerja. Atau bisa kata sifat, misalnya teman kita bikin kata sifat dulu, misalnya apa? Tas itu apa namanya? Murah ke? Oh ya Bo, kumbawa ya Bo, murah ke, mahal ke, pokoknya saya nggak suka gitu. Pokoknya saya nggak suka gitu ya Rob. Gitu ya. Nah di sini kelihatan kan dia menempel dengan kata sifat, oke? Jadi bisa diartikan entah atau ke ya Robun ya. Di sini jadi entah itu menempel dengan kata kerja atau kata sifat ya. Oke, nanti pasti ada lagi penjelasan di belakangnya gitu ya. Nah, cuman kalau dalam bahasa Korea kata sifat, kata kerjanya dulu, baru entah gitu ya. Nah, di sini entahnya itu adalah apa teman-teman? Denji gitu ya. Denji. Misalnya yuk kita terjemahin dulu yuk di sini yuk. Misalnya apa tuh tadi? Entah diterpa rumor. Diterpa rumor itu bahasa Koreanya somuni nada. Tapi ada buruknya itu. Berarti napen gitu ya. Napen. Di sini somun. Iya, oke. Somuni nada. Itu berarti di sini menjadi buruknya kan apa ya, Rebun? Buruk. Tadi napen ya. Napen. Oke. Napen somuni Denji. Oke, sebentar saya lagi nyari biar kelihatan bedanya gitu. Denji. Nah, enggaknya itu apa ya, Robun? Maldenji. Oke, 좋아요. Kok udah tahu sih? Udah pernah belajar ya? Yang di Salka Malka, Sen. Salka Malka? Oh, Salka Malka dulu pernah. Dulu pernah di belajar Alka Malka gitu. Sama guru yang lain ya? Iya, Sen. Oke, gitu ya. 나쁜 소문이 나든지 말든지 나는 김선호 팬스가 계속 될 거야, gitu ya. 나는 김선호의 fans 계속 될 거야, gitu. Oke ya. Nah, coba kalau yang ini entah datang, entah tidak. Berarti kan gimana ya, Rabun? Entah datang, entah tidak. Entah datang, entah tidak, gitu kan ya.
Berarti 어딘지 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 말든지. Maldenji. Jadi sebenarnya bisa juga sih 어딘지, 오지 않든지 gitu ya. Cuman yang paling natural, yang paling alami dipakai itu udah pasti pakainya 말든지 gitu ya. 어딘지, 말든지. Terus yang tadi satu lagi apa ya, Roman? Murah ya. Berarti kalau murah gimana? Entah murah, Entah murah, entah entah tidak, mahal. entah mahal gitu ya. Oke, kalau kata ada lawan katanya, pakai lawan katanya. Berarti di sini Sadenji bisa denji. 사든지, 사든지 비사든지, 비사든지. 사든지, 비사든지, 사든지 말든지. 나는 싫어. 그 가방 싫어. 안 받을 거야. 이거 비싼 가방인데? 아유, 몰라. 비싸든지 사든지. 비싸든지 말든지 나한테 주지 말고 나 그 가방 싫어해. 다른 사람한테 줘. Gitu. Udah kasih saya aja lah. Terus gampang ya teman-teman ya. Nggak terlalu susah ya. Iya, Sam. 괜찮죠? 정말. 네. Iya, 네, Sam. 할게요. Sam, bedanya sama seperti yang kayak kita biasanya mendengarin olmadenji gitu-gitu sama yang denji aja gitu, ada bedanya nggak, Sam? beda ya, karena 얼마든지 itu berapapun artinya. Jadi 얼마든지 살 거야 gitu. 얼마든지 괜찮아. 살 거야. Sebenarnya sih agak ada mirip ya gitu kan. Cuman ini terjadi pengulangan aja. Kalau kita bilang 얼마든지 난 상관없어. 사고 싶으면 사 gitu loh. Jadi kan maksudnya entah berapapun itu harganya kayak gitu loh, teman. 얼마든지 상관없어. 살 거야. Oh iya, Sam. Gitu. Cuman kan kalau tadi kan ada pengulangan aja, mau seujung-ujungnya sebenarnya dia banyak dipakaikannya dengan 나는 상관없어. 나는 나한테 상관없어. 난 상관없어. 나 몰라 gitu loh. Intinya nggak peduli gitu loh, mau berapapun ininya, entah berapapun itu kan bisa diartikan dengan itu kalau ada pengulangannya. Ke 사람은 atau misalnya 어디든지 dia menempel, kalau denji itu cuma satu, nempel sama kata tanya ya. 어디든지 괜찮아요. dimanapun gitu kan, entah dimanapun 상관없어요. 저는 갈 수 있어요. 너만 있으면 lebay banget udah lebay gitu ya. 얼마든지 어디든지 언제든지 연락하세요. 저는 계속 집에 있으니까 gitu. Iya, Sam. Nih, selanjutnya. Oke, ini rumusnya ya, Rabun. Ini tadi kan saya udah sebutkan ya, dia nempelnya sama kata kerja atau kata sifat. Di sini saya kasihnya kata kerja dulu, mau berakhiran konsonan, vokal, tetap pakainya denji aja ya teman-teman ya. 책을 읽다, TV를 보다. Misalnya di sini ya, 책을 읽다, 책을 읽든지, TV를 보든지. 너는 숙제를 안 할 거지? 그래, 책을 읽든지, TV를 보든지 네 마음대로 해라. gitu ya. 책을 읽든지, TV를 보든지 네 마음대로 하고 나중에 불합격하면, 불합격하다 itu artinya nggak lulus ya. 불합격하면 남의 탓을 하지 마라. Jangan nyalain orang ya. 남의 탓을 하지 마라. 하지 마라. gitu. 그래, 엄마 나 공부 이따가 할 거야. 지금 책도 읽고 TV를 보고 싶단 말이야. 그래, 그렇게 해라. 책을 읽든지 TV를 보든지 나는 상관 안 할 테니까 나중에 불합격하면 엄마 탓을 하지 마라. gitu ya. 직장에 다니다, 사업하다. 직장에 다니다 ini berarti kerja ya, kantoran, kerja kantoran ya, 여러분 ya. 사업하다 apa ya, 여러분? Wirausaha ya. Usaha gitu ya. Apa namanya? Misalnya Mutia udah lulus 졸업한지 졸업한지 misalnya 뭐 3년 되었어요. Terus ibunya Mutia bilang gini, Mutia야, 너는 대학교를 졸업한 지 벌써 3년이나 지났어. 이제 돈을 벌어야 될 거 아니야. 제발 직장에 다니든지 사업하든지
돈을 벌 수 있는 일을 좀 해라 gitu. Ngerti nggak ya, 여러분? Ngerti nggak? Ngerti ya, 여러분? Mutia, ibunya Mutia, almarhum padahal masih ibu saya. Mutia, 돈, 대학교를 졸업한 지 3년이나 지났어. 3년이나 지났어. 3년이나 지났어. Ih, gimana sih Mutia nulisnya nih? Tulisan saya, maaf ya kacanya. 3년이나 지났어. 지났어 titik gitu ya. Saya pakai Bambang. 제발, 지금 돈을 버는 일을 좀 해라, gitu kan? Cepat gitu, please dong gitu loh. Kerja ke untuk menghasilkan uang. 직장에, bukan, 잠깐만. Kalimatnya bukan ini ya. Jadi setelah jinaso ini dulu. 이제 돈을 벌어야 할 거 아니야. Bukannya sekarang kamu harusnya cari uang ya? 직장에 다니든. Ini bisa disingkat ya, 여러분. 직장에 다니든지 사업을 하든지 제발 지금 돈을 버는 일을 좀 해라. gitu. Itu ya. 정말 괜찮아요? 네. 네, 알겠어요. Oke, kita lihat contoh-contohnya ya sekarang ya, 여러분 ya. Nah, ini kalau yang kata sifat 좁든지 넓든지. 좁든지 넓든지. Dari kata 좁다, sempit ke, gitu, entah sempit, entah apa namanya, luas gitu ya. 집은 좁든지 넓든지 사랑으로 가득하면 편한 집이 될 거예요. Ngerti nggak teman-teman? Dewi artinya apa, Wi? 집은 좁든지 넓든지 사랑으로 가득하면 편한 집이 될 거예요. Artinya adalah meskipun iya, jadi maksudnya rumah rumahnya itu sempit atau luas, jika dipenuhi dengan cinta, maka akan jadi rumah yang nyaman. Setuju nggak ya, 여러분? Setuju. cinta. 비싸든지 안 비싸든지 말든지 나는 괜찮으니까 컷 무늬로 된 가방만 찾아주세요. 구해주세요. Jadi saya nggak peduli, 괜찮으니까 gitu ya, 괜찮으니까. Jadi mau mahal, mau murah gitu ya, mau mahal atau tidak, entah murah, entah mahal, entah tidak, saya nggak apa-apa. 비싸든지 말든지 괜찮으니까 겉 무늬로 된 가방만 꼭 구해주세요. Tolong cariin yang penting tas yang bercorak bunga gitu. Mahal enggaknya saya nggak peduli, saya akan beli. Yang penting cari coraknya yang bunga. Oke, ya, 여러분? Oke, Sam. Nih. Ternyata ya, 여러분 bisa dengan kata benda ya, 여러분 ya. Maaf ini copy paste pasti kata benda ya, kata benda di sini.
Jadi kalau bisa berakhiran konsonan pakai idenji, kalau berakhiran vokal pakai denji. Misalnya babidenji, bangidenji. Ini kalimatnya kira-kira teman-teman bisa nggak? Pasti diem aja. Udah saya aja lah. Apa ya? 식사를. 그래요. Mas mau bilang, 너는 밥을 안 먹으니까 병이 안 나아지지. makanya nggak membaik kan, 안 나아지지. 밥이든지 빵이든지 먹어야 할 거 아니야. Kamu kan harus makan, entah itu roti, nasi, roti gitu ya. 먹어야 할 거 아니야. Kan bukannya harus makan. 제발, 밥 좀 잘 챙겨. 잘 챙겨 먹어. Maksudnya bab mokta di sini bukan nasi aja, artinya makan ya, 여러분 ya. 밥 좀 잘 챙겨 먹어. 그래야 빨리 cepat sembuh ya. 빨리 회복할 수 있어요. 회복할 수 있어. Makanya gitu. Panjang banget lagi kalimatnya. Kamu tuh karena nggak makan, makanya penyakitnya nggak membaik gitu. Maksudnya bukan penyakitnya yang baik. Maksudnya di Korea juga sama ya, kayak kita bilangnya penyakitnya nggak baik. Harusnya kan badannya yang membaik gitu. Atau jangan byongi, condition atau 상태 nggak apa-apa. 상태가 안 좋아지지. 상태가 안 좋아지지. Makanya kondisinya nggak membaik. Makanya kamu kan harusnya makan, ya entah itu nasi, roti, ya nasi ke, roti ke gitu. Please dong, kamu tuh makan kalau ya makan dong gitu kan. Dengan begitu Korea, dengan begitu kamu bisa cepat recovery gitu, cepat sembuh gitu ya teman-teman ya. 영화 드라마, 영화든지 드라마든지. 나는 apa 한 달 동안 일만 했어 gitu. 난 한 달 동안 일만 했어. 이제 영화든지 드라마든지 꼭 봐야 되니까 스트레스를 풀려고 artinya 스트레스를 풀려고 apa ya 여러분? melepas stres. 스트레스를 풀려고 나는 한 달 동안 일만 했어. 이제 스트레스를 풀어야 돼. 그래서 영화든지 드라마든지 꼭 봐야 되니까 나 이제부터 방해하지 마 gitu ya. Jangan ganggu saya ya. Saya pokoknya mau nonton entah itu film atau drama untuk melepas stres gitu ya. 괜찮아요? 네. 괜찮아요, 쌤. 네, cocok. Yang terakhir adalah 여러분 AO 가지고. 여러분 udah pernah belajar AO 가지고 belum 여러분? Ada mungkin pernah dengar AO kaku? Sebentar, saya belum ngasih contoh yang itu ya. 잠깐만요, 여러분. 기다려봐요. Saya udah dapat denji, kemana sih denji ya? Sebentar ya, 여러분. Oke. Dari kamu saja ya, sebentar ya. Ini saya screen. Bentar. Siapa yang mau baca? Ayo. Siapa yang mau baca dari sini dulu? Dari sini dulu. Kelihatan nggak? Nih, siapa yang baca? Terus diartiin. Udah bahasa Inggrisnya. Ayo. Niga, ya ampun. Kenapa, Sam? Sedotan saya patah. Ayo, yuk. Niga gadenji maldenji nega alba anida. Ini sering banget kalau nonton teman-teman nonton di drama. Niga gadenji maldenji nega alba nih. Alba ini artinya bukan alba arbait ya. Bukan hal yang harus saya ketahui. Nega alba ini udah default teman-teman. Diapalin aja.
Kalau banmal kan 내가 알바 아니다. Kalau misalnya 존댓말nya 제가 알바 아니에요 gitu loh. 내가 misalnya 그 사람이 가든지 말든지 사장님 제가 알바 아니에요. 저 상관없어요 gitu. Sering banget dia diikuti dengan kata 내가 알바 아니에요, 내가 알바 아니다, 관심 없어, 상관없어 gitu ya. Apalagi dan sebagainya, mirip-mirip kayak gitu ya. Jadi di sini artinya adalah kamu pergi entah kamu pergi entah tidak bukan urusan saya. Nega alba anida itu artinya bukan urusan saya. Oke, Leli, 고마워요. Selanjutnya siapa? Saya. 네. 그가 죽은지 살는지 난 관심 없어. Udah putus mah begini ya, bilang aja udah putus. Kalau belum putus coba, kamu 여보 gitu, 자기야 괜찮아, 어디 아파 gitu ya. Ini kalau udah putus ya, mau dia mati, mau dia hidup, bodo amat gitu ya. 죽든지 살든지 gitu ya. Oke, 잘했어요, Alfiana. Selanjutnya apa? Siapa nih? 어느 쪽이든지 좋다. Ada yang bisa ngatin? Jadi kalau sendiri kita bisa artikan sebenarnya pun gitu ya. Dengan pun di sini artinya 어느 쪽이든지. Iya betul. 어느 쪽이든지 좋다 gitu kan. Saya mah oke aja, saya mah senang aja ke sebelah manapun gitu ya. Ke pihak manapun maksudnya. Ke pihak manapun 어느 쪽이든지 저는 괜찮아요. gitu. 저는 좋다, 좋아요. 어느 쪽이든지 gitu ya. Jadi entah sisi mana gitu ya. Saya senang. Atau bisa diartikan sisi manapun, pihak manapun saya senang. Oke, lanjutnya. Saya Sam. Peneros sodenji yon pireros sodenji. Peneros sodenji yon pireros sodenji joel dero hasio. Jadi mau menulis pakai pulpen, pakai pensil, bisa menulis dengan pensil maupun pulpen. Iya, jadi di sini choldero hasio itu artinya sesuai yang disenangi aja gitu, senyamannya gitu loh. Jadi choldero hasio ini bisa diganti dengan 변한대로 하세요. 변한대로 하세요. bisa diganti dengan ini ya. 펜으로 쓰든지 연필로 쓰든지 저울대로 하세요. 변한대로 하세요. Yang terakhir. 야, 이 커피가 맛있네. apa nih 여러분? 그에게 그 일을 하라든지 말라든지. ini artinya dari kata 하라고. Jadi kata tidak langsungnya ya. Maksudnya 하라고 하든지 말라고 하든지 itu disingkat ya. Jadi hara itu artinya suruh gitu ya. 그에게 그 일을 하라든지 말라든지 결정을 해줘야 한다 gitu ya. Kita harus memutuskan nih. Kita harus memutuskan apakah entah menyuruhnya atau melarangnya untuk melakukan pekerjaan itu. Gitu ya. 그에게 kepada dia. 그 일을 하라든지 entah menyuruhnya melakukan itu atau entah tidak menyuruhnya. Nanti ya. 하라고 itu kan singkatan dari 하라고 하든지 말라고 하든지. Yang dibuang ininya. Jadi mala든지 하라든지. Ngerti ya? Bisa. Oke. Copot. Oke, sekarang kita balik lagi ke laptop. Yang terakhir tadi ya, Rabun, AO Kajiku, ada yang tahu AO Kajiku? Ada yang udah diajarin AO Kajiku, Dewi? Sama kayak Ita, bukan sih, Sam? Sama Ita? Digabunginnya sama Ita kadang ya, Gajigo, Ita, gitu bukan sih, Sam? Oh, 아니에요. Kajigo Ita itu artinya memiliki. Kalau ini bukan artinya, ya nanti kalau ditelaah banget ya jadi memiliki sih. Burjo?
Ini agak sulit menjelaskan si aoso ini. Teman-teman udah ngerti konsepnya aoso belum? Yang artinya karena. Lalu. Ya, betul. Jadi dia tuh artinya bisa karena, bisa lalu ya. Tapi lalunya ini juga bukan sembarangan ya, Robun. Jadi lalu itu kan menyambungkan dua kalimat, dua klausa ya teman-teman, atau dua kalimat lah, nggak apa-apa. Iya kan, menyambungkan kan. Tapi ini kalimatnya saling berhubungan ya, Robun. Jadi sebenarnya ini kalimat di sini menjadi alat sehingga tindakan yang keduanya ini terjadi. Jadi penggunaan lalu yang aoso adalah sebuah tindakan yang di klausa pertama ini menjadi alat agar gitu ya, lalu jadi begini dulu sehingga bisa begini gitu loh. Jadi ini menjadi alat sehingga yang kalimat di belakang, bukan kalimat, tindakan yang di belakang itu terwujud gitu loh teman-teman. Saya kasih contoh dulu, misalnya kayak gini ya. Kita kalau yang karena gampang ya, Robot. Yang susah ini yang lalu. Misalnya gini, saya pergi, cangkemannya. Saya bertemu Dewi, lalu pergi ke bioskop untuk apa ya, Rebun? Nonton film gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman boleh pakai ini, boleh pakai aoso atau ao kajigo. Kajigonya ini disingkat menjadi katku. Gitu ya. Jadi saya bertemu Dewi, bahasa Koreanya apa? 저는 Dewi si 만나서 Oke, 저는 Dewi 씨를 만나서 gitu ya, atau mana kajiku. Oke, gitu ya. Jadi bentuknya jadi kayak gini ya, manaso atau mana kajiku. Mana kajiku atau mana kakku. Lalu, apa ya, Rabun? 영화를 보러 왔어요. pergi ke bioskop. Oh, pergi ke bioskop. Apa? 영화를 보러 pergi ke bioskop. Gimana Dewi? Dewi Permata? 보러 영화에 가요. Bioskop lupa, udah semester 7 bahasa Korea bioskop. Astagfirullah. Gekjang. Oh, gekjang. Gekjang atau? Gekjang. 영관 emang Yonghwaguan. Yang buang-buang aja diomelin sejong dewang. Asal kata dari Yonghwaguan jadi Yongguan. Yonghwaguane gayo gitu kan. Gayo ya tergantung ya, kalau udah perginya atau baru rencananya tinggal teman-teman bilang kalkoeo atau kasoyo atau gayo, itu cuma teman-teman yang tahu ya sudah atau tidaknya terjadinya. Saya nggak bisa patokin di sini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ngomong sama orang Korea seperti ini menggunakan si lalunya yang aoso dan atau ao kajiku, itu tandanya teman-teman pergi ke bioskopnya itu dengan Dewi. Jadi
saya itu pergi ke bioskop karena memang dengan Dewi gitu loh. Jadi saya tuh pergi ke bioskop, bisa jadi saya nggak akan pergi ke bioskop kalau tidak ada dengan Dewi. Jadi kalimat yang depan ini dan kalimat yang belakang saling berhubungan. Yang mana nomor 1 itu menjadi cara sehingga kegiatan di nomor 2 itu menjadi terwujud. Itu yang disebut dengan bahasa Korea atau ilmu linguistiknya, si aoso ini punya sonhu pange. Jadi hubungan antara kalimat depan dan kalimat belakang itu saling berhubungan. Kalau nanti teman-teman belajar linguistik Korea lebih dalam ya, ini memang di Indonesia artinya cuma lalu saja. Tapi kalau teman-teman pakai lalu yang aokajigo dengan aoso, itu artinya saya bertemu Dewi lalu pergi ke bioskop, itu pasti pergi ke bioskopnya sama Dewi. Bukan dengan yang lain. Tapi kalau teman-teman ganti di sini menjadi go itu kan juga punya arti lalu ya kan? 저는 데위 씨를 만나고 영화를 보러 극장에 가요. Di situ pemakaian go berarti teman-teman perginya nggak sama Dewi. Ya saya bertemu Dewi dulu, entah tujuannya apa. Entah nagih utang, gitu atau nanya PR. Tapi saya pergi ke bioskopnya tidak dengan Dewi. Nggak tahu sama siapa, ya sendiri atau siapa, gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Itu sebenarnya fungsi utamanya si aokajigo ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, saya kasih contoh lagi misalnya 백화점에 가서 atau kakakku teman-teman udah harus hafal aoyo-nya ya, masuknya kemana aja. Kalau berakhiran oa pakainya aso, kalau akaku, kalau berakhiran vokal selain oa berarti pakainya oso atau okaku. Kalau hada berarti heso atau hekaku. Oke? Itu 백화점에 가서 kaku 옷을 sayo. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini, dia itu pergi ke 백화점 dan beli bajunya itu di 백화점 itu, bukan di tempat lain, gitu loh. Tapi kalau misalnya 백화점에 가요. 백화점에 가고 옷을 사요. Nah, itu ke 백화점nya itu nggak tahu buat ngapain, ya Rabun. Dia mungkin menjelaskan saja, oh saya pergi ke 백화점, lalu beli baju, tapi beli bajunya bukan di situ. Intinya dia cuma menjelaskan. Dia hanya menjelaskan hari ini dia menjalankan 2 kegiatan. Yang pertama pergi ke 백화점, yang kedua membeli baju. Membeli baju. Itu bedanya ya Rabun. Simple. Nah, kalau karenanya, ya udah karenanya mah nggak ada pembedaan ya. Pokoknya silakan pakai si aokajigo itu persis fungsinya sama dengan aoso. Jika artinya karena. Misalnya, apaso 병원에 가요, ya kan? Teman-teman kan belajar di basic itu kan. apaso 병원에 가요. apaso 약을 먹어요. apa kaku 병원에 가요. Tapi yang nggak boleh diikuti dengan kalau teman-teman pakai karenanya aokaku, kalimat belakangnya tidak boleh 가세요, 갑시다, 가지 마세요. Kalau teman-teman mau pakai kalimat perintah, maka karenanya itu pakainya yang enika. Ngerti ya? Itu perbedaan antara enika dengan si aoso. Jadi aoso itu hanya boleh diikuti dengan akibat tapi yang bentuknya pernyataan. 아파서 병원에 가요. 아파서 약을 먹어요. 예뻐서 사랑에 빠져요. 가방이 싸서 사요. 가방이 싸서 sayo. Saling 거예요. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Dewi mau bilang, udah beli aja kan mahal gitu kan, karena murah, beli saja. Nah, itu kan berarti beli sajanya ada kalimat perintah di belakang kan? Sebuah akibat, tapi akibatnya itu menimbulkan sebuah perintah atau ajakan. Nah, di situ tidak boleh pakai aoso ya Rabun. Pakainya nika. Apa nika? 병원에 가세요. 이 가방 있으니까 그냥 사세요. 선생님이 비빔밥 좋아하니까 우리 비빔밥을 만들자. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah,
si aokaku ini punya karakteristik yang 100% sama dengan aoso. Jadi silakan teman-teman pakai aokaku seperti teman-teman pakai aoso. Baik itu pada saat dia berfungsi sebagai karena ataupun sebagai lalu. Ngerti sampai di sini? ngerti, Sam. 네, 알겠어요. 질문 없으면 kita lihat contoh aja ya. Oke? Oke. Bikin kalimatnya gampang ya, Robun ya kan? Tadi saya udah ngasih, saya bertemu Dewi. Intinya si aokaku ini sudah pasti kalau kita mau bilang kan namanya karena kan? Karena sakit gitu kan? Karena bekerja berarti diikuti dengan kata sifat atau kata kerja. Kalau Korea kan selalu kata sifat, kata kerjanya dulu kan, teman-teman ya. Baru pakai karenanya. Sama lalu pun kayak gitu ya. Bisa diikuti dengan, kalau lalu udah pasti kata kerja dong. Masa lalu cantik nggak mungkin. Berarti kalau lalu pun pakai kata kerja dulu baru aokaku. Gitu ya. Ngerti ya teman-teman ya. Tapi satu lagi ini bahasa lisan teman-teman. Jadi nggak boleh dipakai di topik. Ngerti ya. Nika, aokajiku, aoso adalah bahasa lisannya. Silakan kalau teman-teman mau pakai yang fungsinya sama seperti aoso untuk bahasa tulisnya, pakainya kitemune atau emeru. Atau emeru. Oke ya? Ya, Sam. Ne. Ini saya melewatin aja ya Robun ya. Saya kasih contohnya gimana ya tadi? Yuk kita sedikit lagi teman-teman ya, sedikit lagi kita selesai ya. Nih, siapa yang mau baca yuk? Ini baca ini dulu nih. Benar gak sih ini? Benar kan? Takutnya salah. Oke, siapa yang mau baca? Siapa aja yuk? Dari sini bacanya nih, nomor 1 ini. Silakan baca sampai nomor 9, masing-masing diterjemahkan biar gampang. Yuk. Kalau nggak mau baca, saya nggak mau selesai. Saya mau minum kopi aja sendiri. Donor. Donor. Donor 모아가지고 아주 예쁜 차를 살 거예요. Dewi Permata bisa diartikan? Saya. Ini artinya apa yuk? Karena atau lalu ya? Karenakah? Lalukah? Karena ya Sam. Oh, nggak tahu. Terjemahin dulu dong sampai habis. Mau. Kan saya mengumpulkan duit, lalu saya akan membeli mobil yang sangat cakep ya, sangat cantik. Oke. Nah, di sini bisa diganti sama aoso ya, Rabun. Donor moa kajiku atau donor moaso. Berarti dia itu jelas akan membeli mobil yang sangat cantik dengan uang yang dikumpulkan. Jadi dia tidak akan membeli mobil dengan uang yang lain gitu ya, Rob. Jadi tujuannya dia mengumpulkan uang itu adalah, jadi si aju ye pencari sadanya ini artinya apa? Terbelinya mobil cantik ini adalah alatnya gimana? Cara perwujudannya itu dari si donor moa kajiku. Jadi saya mengumpulkan uang, lalu saya akan membeli mobil. Saya membeli mobil dengan uang yang saya kumpulkan, bukan dengan uang yang lain. Jadi terbelinya mobil itu terwujud jika donornya itu muail. Jadi ujung-ujungnya jadi alat. Nanti ya? Bisa. Oke. Nomor 2. Nomor 2 siapa yo? Saya Sam. 물고기를 직접 잡아가지고 지게를 bacanya gimana nih Sam? 그렸어요. Apa kira-kira artinya? 물고기를 직접 잡아가지고 잡아서 saya menangkap ikan sendiri untuk membuat sup.
Ya, oke, gak apa-apa di sini. Sebenarnya terus ya gitu kan. Saya nangkep ikan ini langsung, terus saya apa namanya? Saya bikin sup ikan gitu ya. Sup ikan gitu ya. Jadinya jadi yang direbus ini udah pasti ikannya, nggak ada yang lain gitu ya. Justru bisa merebus karena ada ikannya gitu loh. Ngerti ya, Robun? Jadi kalimatnya antara depan belakang itu saling terkait ya, Robun ya. Tidak bukan sebuah kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri, menangkap ikan sendiri, bikin cige sendiri, enggak. Jadi ini menjelaskan bahwa yang dimasak itu ikannya, nah justru bikin cige-nya ini bisa terwujud karena ada ikannya gitu loh. Ikan yang ditangkap sendiri. Ngerti ya? Sam. Oke, nomor 3. Sam. Oke, siapa aja yo? Amalia dulu. 야채를 씻고 가지고 냉장고에 Coba baca lagi. 넣어주세요. Tadi saya dengarnya sisal. 야채를 씻어 가지고 냉장고에 넣어주세요. Artinya? Saya cuci sayuran. Saya apa gimana nih? Ada dusnya belakangnya. Perintah loh itu. Silakan cuci sayuran, lalu masukkan ke dalam kulkas. Bagus sekali, gitu ya. Jadi silakan cuci sayurannya itu, lalu setelah itu langsung masukin ke kulkas ya, gitu loh. Sudah pasti yang dimasukin ke kulkas itu adalah sayuran yang dia cuci, gitu ya. Oke, nomor 4. Cecilia, Sam. Cecilia dulu, ayo. 한국어를 공부해가지고 한국 회사에 취직하고 싶어요. Jadi artinya apa di sini? Saya belajar bahasa Korea karena saya ingin bekerja di perusahaan Korea. Ya, sebenarnya bisa diartikan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini 한국어를 공부해가지고 itu menjadi alat agar saya bisa bekerja di perusahaan Korea. Gitu sebenarnya, berkaitan sekali sebenarnya ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya kalau diartikannya itu lebih kepada lalu bukan karena. Tapi kalau ditelusuri terwujudnya kegiatan di kalimat kedua itu karena adanya kalimat yang pertama. Tapi kalau nanti teman-teman terjemahkan silakan dengan saya belajar bahasa Korea lalu saya akan bekerja di perusahaan Korea gitu loh. Jadi ada hubungannya ya. Jadi masuk ke perusahaan Korea, belajar bahasa Korea itu demi bisa masuk ke perusahaan Korea. Nomor 5. Nomor 5. 이 감자를 집에서 삶아 가지고 오세요. 이 감자를 집에서 삶아 가지고 오세요. Artinya apa? Rebuslah, ya kan? Salma itu artinya rebus ya. Rebuslah kentang ini di rumah, lalu bawa ke sini ya. Jadi yang dibawa kentang yang mana? Kentang mentah atau kentang yang direbus di rumah? Kentang yang direbus di rumah. 오케이. 집에서 김밥을 만들어 가지고 가지, gitu kan? 집에서 김밥을 만들어 가지고 가지, gitu kan? Pergi apa namanya? Harusnya pergi setelah jadi gimana ya terjemahinnya? 집에서 김밥을 만들어 가지고 가지. Harusnya buat kimbabnya di rumah dong, gitu loh. Terus baru pergi gitu loh. Kenapa buatnya di sini gitu loh. 집에서 김밥을 만들어 가지고 가지. Jadi mungkin mau piknik, yuk kita bikin kimbab nanti di sana gitu kan. Nah terus yang ngomong kayak gini, 아니 김밥을 왜 거기서 만들어? 그냥 집에서 김밥을 만들어 가지고 가지. Ya kita harusnya pergi kita bikin dulu kimbabnya di rumah, lalu kita pergi dong. Kenapa jadi pergi dulu baru bikin kimbab? Ribet nanti di sana bikin kimbabnya gitu ya. 어제 잠을 못 자 가지고 아주 피곤해요. Nah, mulai di sini artinya bukan lalu lagi, teman-teman. Artinya jadi apa? Karena, Sam. Kenapa karena? Karena kan dia di sini kan 어제 잠을 못 자 가지고 아주 피곤해요. Iya, di sini jelas sudah ada akibat di sini ya.
Jupikon. Dia lelah karena nggak bisa tidur. Iya, sangat lelah karena tidak bisa tidur kemarin. Jadi kita tidak bisa artikan lalu di sini ya. Ini persis 여러분. 어제 잠을 못 자서 아주 피곤해요. 어제 잠을 못 자서 아주 피곤해요. 주말에 바빠가지고 연락을 못했어요. Ini artinya apa? Di AO 가지. Karena. Iya, masih karena ya. Jadi tidak bisa menghubungi karena Sibuk. sibuk. 언제? Akhir pekan. Di akhir pekan. jadi 주말에 바빠서 연락을 못했어요. 그렇게 멍청해가지고 무슨 일을 하겠니? 멍청하다 itu artinya 바보, 여러분. 바보. 무슨 일을 하겠니? Bisa kerja apa gitu kan? Akan melakukan kerjaan apa? Karena bodoh seperti itu, karena bodoh seperti itu bisa kerja apa gitu ya. Sedih banget sih. Oke, ya 여러분 udah ngerti ya? 괜찮죠? Nggak susah ya 여러분 ya? Lumayan ya. Oke. Oke ya 여러분. Di bawahnya masih ada nggak ya? Ini mana sini? Nah, enggak, ini cuma mengasih tahu aja kalau tadi ini bisa Sam tadi udah nyebutin juga kan? Udah nyebutin kan kalau ini bisa diganti mawakakum jadi muaso, capaso, sisoso, kongbueso, salmaso, manderoso, caso, bapaso, mongcongeso. Oke? Oke, Sam. Oke, nah itu kajigo-nya itu disingkat menjadi apa ya, Rabun? Nih. Katgo. Oke. Jadi teman-teman itu silakan pakai aoso, ini kan bahasa percakapan, bahasa lisan ya, atau kajigo, terserah itu nggak ada pembedaannya. Pakai dua-duanya bisa saling menggantikan ya. Yang jelas dia mengalami perbedaan pada saat dibandingkan dengan enika atau kitemune, oke? Sam. Ya, Sam. Oke. Buat evaluasi yang kemarin, Sam kasih link untuk dikerjakan ya teman-teman ya. Silakan dikerjakan kurang lebih 20 menit. Sebentar ya, Rabun. Sam harus cari dulu. Soalnya cuma 10 sih ya, Rabun. 20 menit juga kelamaan kali, ya nggak sih? Ini kan R3. Ini berapa sih ya, Rabun? R berapa sih? R3, Sam. R3 sama? R4, Sam. Oh, Sam nulisnya R1. Oke, R3 sama R4 ya. Sebentar. Nanti jangan salah ruang ya. Ke R3, saya nggak mau kayak tadi lagi ya. Sam, saya salah ruangan. I don't care. 상관없어. 잘못 가든지 말든지 나는 이제 안 봐준다. Sam nggak mau excuse ya. Sam itu galak ya, Rabun. 미안해요. 7 R3 R4 ya, Rabun. Yes, Sam. 네. 커피가 맛있네. R3 ini 4. R3-nya udah ada namanya. Jangan lupa nama ya, Rabun. Kerjakan. Ya ampun ya, Rabun, ternyata Sam itu belum selesai ngerjain. 잠깐만요. Gini, Sam kasih waktu Sam sekitar 10 menit lagi buat bikin soal 2 lagi, karena kan harus 10 ya, Rabun. Sambil teman-teman ini review yang kemarin, oke? Sambil teman-teman review yang kemarin kan, 3 kan kita belajar ya. 5 menit lagi Sam kirim ke kamar masing-masing. Maksudnya ke kamar R3 sama R4. Oke? Linknya nanti dikerjakan pilihan ganda kok, tinggal klik-klik aja. Sambil merem udah bisa itu ya, Rabun. Pasti nilainya 100. Sekarang, Sam? Ya, tak dulu saya 5 menit dulu, saya belum bikin 2 soal lagi ya. Iya, Sam. Ya, Rabun, ini jadi porsinya sampai pertemuan ke-16, pokoknya Sam nanti akan ngambil nilainya tuh satu kali pertemuan tuh 20. Jadi Sam akan kasih soal 5. Misalnya hari ini kita belajar bab
tiga tata bahasa. Nah, nanti saya kasih soal 5 untuk mengetahui teman-teman menguasai atau enggak, tapi itu sekaligus akan menjadi akumulasi nilai tugas 2. Ngerti ya? Oke? Oke. Ca 여러분 silakan review dulu yang minggu kemarin sambil nunggu Sam kirim linknya ya. Jangan kasih contek ya. Sayang loh nilainya. Oke? Saya ngasih waktunya pun sedikit. 네, 여러분 오늘 수업은 여기까지 마치겠습니다. 끝까지 들어줘서 고맙고요. 우리 다음 주 만나요. 네. 안녕, 감사합니다. 네, assalamualaikum. 감사합니다.